Nggak denger. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembek amat. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal umat rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan aktivitas kita, yaitu taklim tiap hari Selasa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat ridho dan makbul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah. Mari kita juga semoga kita curah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan bahasan kita tentang hadis arba'in, ya, hadis yang kelima, ya, hadis yang kelima. Berarti udah 4 hadis kita bahas, ya. Baik, hadis yang kelima kita bacakan. An Ummul Mukminina Umar Abdillahi Asy'ari anhu qala Rasulullah SAW, man ahadasa min amrina ada laysa minhu fawaradu. Rawahu Bukhari. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, hadis, kami yang bukan berasal darinya, maka dia ditolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu yang berbahagia. Kenapa? Bahwa bid'ah dalam pengertian yang lain katakan bahwa sebelumnya perkara suatu yang diada-ada, ya, suatu yang artinya mengadakan sendiri, tidak ada tuntunannya, ya, tidak ada petunjukannya, dan pasti ditolak oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pada perintah kita adalah tidak lain dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi kalau yang beriman bertakwa kepada Allah dan katakanlah perbuatan yang benar, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Ada perkataan yang jujur, ada perkataan yang mengacu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nggak ada instruksi dari Allah dan Rasulnya, nah itu perbuatan yang ini. Nah, kita pegawai pun kalau nggak ada instruksi, kan gitu kan? Besok ada instruksi, besok libur nasional, ya, walaupun tidak pilkada, nah gitu kan? Yang pilkada kan bukan di Depok, bukan di Bekasi, di Depok. Orang Bekasi ikut libur, kan gitu. Tapi ada instruksi, kan gitu kan? Mari kita ikut libur, ya, walaupun nggak ada pilkada. Artinya apa? Ikut instruksi. Kalau kita besok masuk nggak dihitung, nah ya, nggak dihitung masuk, ya nggak akan bayar, emang tetap aja kurang, kan gitu kan? Apalagi dan berikan agama, ya gitu. Agama itu bukan masalah fanatik, bukan masalah tidak fanatik, bukan masalah ekstrim atau tidak ekstrim, ada petunjuk. Seperti kita ketahui bahwa beribadah itu kan ada 3 komponen yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama adalah atas dasar iman, kedua atas dasar ikhlas, dan ketiga itiba. Itiba ini ada mengacu, ada aturannya, ada juklaknya, ada aturannya. Nah kalau ibadah nggak ada aturannya, jangan pun ibadah, saya katakan tadi, dalam kehidupan kita nggak ada tuntunannya, nggak bisa, ya. Bukan mahramnya suami istri, laki-laki dan wanita satu rumah, kan gitu kan? Itu nggak melalui pernikahan, ya, baik pernikahan tidak beragama, berdasarkan tidak beragama maupun negara, itu kan berarti namanya kumpul sapi, ya, kan kumpul kebo, kumpul sapi, ya. Kebo jadi sasaran. Baik, kita lihat dari hadis yang ada ini, kita lihat apa kedudukan hadis ini, ya. Kita lihat kedudukan hadis ini bahwa paling tidak bahwa yang pertama kaidah agung di dalam agama. Apa kaidah agung dalam agama? Bahwa agama itu bukan semata-mata
kehendak sendirinya, bukan semata-mata dia mengatur agama, mengatur syariat, mengatur din, tapi kita diatur, ya, diatur. Artinya apa? Karena kaidah agung dalam beragama, dalam berdin ini, itu harus mengatur pada instruksi yang Allah katakan dan Rasul contohkan. Kalau tidak, ya berarti sebuah pelanggaran, ya. Nah kata Allah kan, ya, qul atiullah wa atir rasul fa in tawallu innallaha la yuhibbul kafirin, kan gitu kan. Katakanlah taatlah pada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tidak taat, artinya mengada-ngada, menyimpang aturan Allah dan Rasulnya, itu adalah pengingkaran. Ini ya. Jadi kaidah agung itu bahwa agama tidak bisa sama kita yang matur, ya. Nah, jadi artinya bahwa walaupun dalam bagian lain kita mengetahui la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama, tapi tidak ada pada agama ini bahwa ketika kita sudah terikat oleh suatu aturan agama, ya harus mengikut, ya harus mengikut, ada aturannya. Kita pegawai ASN, pegawai PNS, pegawai BKN, ya tentu mengatur pada aturan BKN. Kita anggota koperasi, ya anggota koperasi tentu kita bisa minjem di koperasi BKN, nggak bisa minjem koperasi di BPHN, kan gitu kan. Itu yang pertama. Kedudukan yang kedua disebut dengan jawami al-kalim, kalimat yang ringkas dan syarat makna, ya, yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Allah telah mendelegasikan, kalau bahasa kita, mendelegasikan, ya, untuk karena Al-Quran itu merupakan landasan dasar, pokok-pokok dasar, ya, undang-undang dasarnya. Nah, untuk memudahkan, untuk merealisasikan tujuannya hadis. Nah, oleh sebab itu banyak ribuan hadis, akan tapi mencari hadis-hadis yang muwatir, yang mutawatir, yang kuat, gitu. Jadi karena dalam untuk menseleksi hadis pun periwayatnya bukan saja dia pendusta, ya, bukan saja pendusta, tapi kurang hafalannya pun nggak dipercaya, kan gitu ya. Kurang hafalannya pun kurang dipercaya, kan gitu ya. Itulah maka seleksi dalam ini. Nah, jawab kalimat yang ringkas ini, seperti ini ya, kita dalam hadis yang pendek ini bisa mencakup melingkupi atau bisa mengatur, memberi penjelasan pada kita, nah gitu kan. Nah, jadi tentu kita tidak mempermasalahkan apa bid'ah dan tidak bid'ah. Nah ini masalah ilmuwan ya, Mana yang klasifikasi bid'ah, mana yang bukan, nanti lain bagian tentunya ya. Tapi sini kita menjelaskan dulu Pak, kedudukan bid'ah, kedudukan hadis dari ini. Yang ketiga, penegasan tertolaknya segala bentuk bid'ah atau perkara yang diada-adakan. Siapa yang nolak? Allah, Rasul. Jadi apapun ya perbuatan yang dilakukan yang tidak mencontoh pasti ditolak, Saya sebagai widaswara, ya, pakai angka kredit, menggunakan angka kredit bujana, bisa nggak? Sama-sama angka kredit, nggak bisa, ya, Bu Ani ya, gitu kan? Tapi kalau kita sama-sama ngeridit, bisa ke koperasi, kan gitu. Nah, gitu kan, sama-sama nama kredit. Dan demikian juga, ya. Jadi bentuk-bentuk bid'ah itu sesungguhnya tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah tolak. Yang namanya bid'ah ya sesat, bid'ah itu yang tertolak begitu. Cuman pendemesian di masyarakat yang kita tidak perlu kita permasalahkan ya. Itu masalah konsep ya, masalah pemikiran, masalah penafsiran dan sebagainya. Nah, kembali pada ini, maka dikatakan Rasulullah mengatakan bahwa siapa ini kan, siapa yang mengadakan dalam urusan din ya, agama kami ini, yang bukan berasal dari dirinya, yang bukan dari asal dari Rasulullah SAW, jelas habitat fi amalin dunia wal akhirat, ditolak di dunia dan akhirat. Nah, ini kedudukan hadis yang ini ya. Ini ya, hadis ini ya, di sini ada hadis Imam Syafi'i ya, Allah ya, ini harus diperhatikan kedudukannya. Baik. Faedah hadis ini apa?
manfaatnya apa? Nah, gitu. Manfaat hadis ini apa? Ayat hadis yang ini apa manfaatnya? Kan begitu. Sama dengan kita kematian ini pengajian apa sih manfaatnya? Ada manfaatnya enggak? Numpang tidur, ngantuk. Ya kalau sekedar ngantuk tidur atau karena kita banyak kerjaan, ya itu faedahnya ya ada sih faedahnya, tapi tidak maksimal. Nah, demikian juga kita memahami hadis atau Quran sekalipun, itu bagaimana faedahnya supaya maksimal. Nah, apa hadis faedah kelima ini faedahnya? Yang hadis yang pendek ini, yang pertama bahwa di sini menunjukkan bid'ah dalam agama yang tidak dilandasi dari Alkitab maupun As-Sunnah tertolak, baik dalam hal keyakinan maupun amal ibadah. Karena dia mengatakan bahwa berkaitan dengan amal ibadah ada problem, kan gitu kan? Tidak demikian kan? Amal apapun kan gitu kan? Amal apapun ya. Contoh mungkin yang sangat klasik ya, sangat klasik yang ini tidak diperdebatkan ya. Tapi yang sangat klasik silakan bahwa masalah akekah, ya akekah itu kan ada kadaluarsa kan gitu. Ulu mulyadu alam fitrah ya, bahwa tiap bayi harga adalah fitrahnya kapan? Kadaluarsa apa? Hari ke-7. Nah gitu kan. Ada hadis yang mengatakan bahwa hadis ke-14 ke-21 betul ada di situ, tapi ada yang periwayat yang namanya Ibrahim, sahabat Ibrahim. Nah, yang nama sahabat Ibrahim ini adalah dipertanyakan kesohihannya, gitu. Dipertanyakan kan gitu kan. Jadi dianggap tidak ada. Nah oleh sebab itu maka di sini bahwa faedah hadis ini menunjukkan bahwa kita harus secara tegas ya meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada petunjuk. Mau apa lagi? Capek-capek kan gitu kan? Capek-capek kan gitu kan? Kalau capek-capek nggak ada seperti gini. Nggak ada lembur nih. Kita lemburan kerja sampai malam, nggak diakui lagi, nggak tambah remon, absen nggak diakui, capek-capek, ngapain? Nah gitu kan? Kan kita sudah ada pembatasnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, faedah ini adalah memberitahukan suatu keyakinan yang tidak diberitakan, tidak disampaikan maksudnya ya, tidak disampaikan ya oleh Allah dan Rasulnya. Pelakunya pengingkar bid'ah, yang mengamalkannya kan gitu. Oh yang mengamalkannya adalah butihana, artinya pelakunya kan gitu. Nah itu kan. Siapa ini menunjuk kepada pelakunya, bukan pada siapa. Jadi orang yang tidak melakukan tentu ya tidak melakukan tidak masuk pada ini. Artinya informasi ini jelas dari mana acuannya, mana sumbernya dan lain sebagainya kan gitu. Termasuk hal-hal masalah ibadah ya, apalagi ibadah mahdoh, ibadah yang wajib ya, harus kita mengacu pada ini. Faedah yang kedua di sini, beribadah kepada Allah yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak diizinkan, tadi tidak dibolehkan. Izin itu kan bukan dalam arti kata izin kepada aturannya kan gitu. Kalau tidak ada aturannya, tidak ada tertibnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada penjelasannya, tidak ada keharusannya, apa lakukan? Contohnya apa? Saum weton, gitu kan? Puasa hari kelahiran. Dia mengasumsikan bahwa Rasul sendiri saum weton, Kamis dan Senin Kamis kan gitu. Nah ini ada penjelasan itu kehususan ya Rasulullah, tapi kita tidak bisa dan sebagainya kan ya. Jadi harus mendapat legalisasi ya, formalitas aturan dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, apa kita mau melakukan kan? Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, banyak lagi juga ya, saya 4 saja. Mengharamkan yang mubah dengan amal yang tidak diajarkan dalam syariat. Itu pelakunya bid'ah. Apa yang mubah? Yang mubah. Nah, yang mubah ya. Pakaian itu mubah. Ya, pakaian itu mubah. Tapi kalau pakaian itu dengan konotasi berlebihan dan membuat ria, membuat takabur, pelakunya ini. Nah, gitu ya. Membuat dirinya kan gitu. Berlebihan dan lain sebagainya. Makan
makan yang berlebihan kan gitu kan, sampai akan mabok, akan menjadikan bahaya. Ini mengharapkan ya. Intinya bahwa jangan pun yang tadi yang diharamkan yang mubah saja ya. Kalau kita melakukannya bukan atas dasar petunjuk, bukan atas dasar tadi, ini berakibatkan tertolak. Pelakunya pada pelaku bid'ah ya. Ini dari faedah hadis ini. Artinya yang lain ya, yang lain kita lihat bahwa pengertian ya, lebih pengertian daripada hadis yang pendek ini. Apa pengertian bid'ah ini? Hadis ini kan, ini ya. Wali pernikahan Rasulullah telah menegaskan bahwa ya perbuatan syirik juga ya, termasuk perbuatan syirik akan tertolak masuk surga. Menurut Imam Satibi rahimahullah ya, menjelaskan bid'ah itu ada suatu tata cara ya, suatu tata cara beragama yang diadakan dan menyerupai syariat. Apa? Dengan tata caranya tidak ada petunjuknya, tapi menyerupai apa? Ada baca Quran, ya, ada baca Quran mungkin, ada baca zikir-zikir yang tidak dituntunkan dan sebagainya kan? Itu menyerupai, ya, menyerupai ya, yang sangat klasik di masyarakat itu. Dengan arti bahwa ini adalah membawa nama-nama ya, ajaran agama ya, atau agama tapi tidak petunjuk. Nah ini jadi ini kata Imam Satibi ya, ini Imam Satibi misalkan demikian, dan banyak imam yang lain misalkan demikian ya. Ini dari jadi perlu kita dipahami ya. Ya Bu Yati, paham nggak? Apa kira-kira ya? Nah aku lagi besok ya. Berita dia. Mengapa yang anak pertama pakai 6 bulan, 7 bulan, anak yang kedua tidak, anak ketiga tidak, keempat protes ya. Kalau mau adil, yang pertama 7 bulan atau yang kedua 7 bulan, yang ketiga 7 bulan ya kan? Ini enggak. Dan sekarang dimanipulasi. Manipulasi 6 bulan kan nggak boleh, 4 bulan boleh dong. Dasarnya apa? Alas birobikum katanya kan, Al-Arab 172 kan gitu kan. Itu mengada-ngada ya, mengada-ngada. Jadi ketika bayi dalam ini kandungan 4 bulan ruh ditiup, maka itu sama juga beralih kan gitu ya. Nggak 6 bulan, nggak 4 bulan. Jadi jangan menarik suatu aturan ya, menarik ditarik-tarik dengan landasan sendiri ya, gitu ya. Jadi menyerupai ya. Ini harus walaupun sekali lagi tentu kita pendekatan surat An-Nahl ya, surat An-Nahl 125 ya. Perlu perhatikannya. Pendekatan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena akan berhadapan dengan sudah mendarah daging atau sudah daging mendarah. Karena gitu. Maka pendekatannya adalah ud'u bi rabbika bil hikmah ya. Sebelum manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Itu ya dari pengertian. Baik. Apa dampak negatifnya? Apa pengaruhnya kan gitu? Apa pengaruhnya? Ya. Padahal agama ini sudah sempurna. Ayat ini yang di bawah ini potongan surat Al-Maidah ayat 3 ini sudah jelas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan din agama Islam itu ya, telah kusempurnakan ya. Dan Allah ridho ya atas Islam jadi sempurnamu agamamu. Nah, dampak negatif ini maka menganggap dengan ada tadi perilaku tadi ya, menganggap otomatis bahwa Islam itu belum sempurna kan gitu ya kan? Nah kalau Islam belum sempurna berarti apa fungsi ayat ini? Ayat ini turunkan ya, lepas ini bahwa ayat yang terakhir ya, ayat syariat hukum ya ini yang terakhir, tapi ayat yang terakhir sebenarnya surat Al-Baqarah 281 ya. Jadi ini ayat hukum, ayat yang terakhir diturunkan untuk apa? Membackup bahwa sudah tidak ada lagi ya aturan-aturan, sudah disempurnakan. Nah, kalau masih pelaku-pelaku tadi ini dilakukan, berarti beranggapan agama belum sempurna. Nah, ini agama ini belum
sempurna. Oh, itu tidak demikiannya. Ya, jadi ini yang pertama ya, dampak pertama adalah akan menimbulkan konsekuensi penistaan terhadap firman Allah. Ya, ya ini ya yang surat Al-Maidah ini ya, pertama ini. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, al-Islam. Lalu mengapa kita tidak sempurna? Ini jadi sangat berbahaya ya. Kalau ini mengakui bahwa tidak, ini akan berdampak hukum yang lain, ya. Akan berdampak pada hukum-hukum syariat yang lain karena belum lengkap. Berarti perlu revisi dong. Al-Quran perlu revisi, Al-Quran perlu perbaikan. Ketika Al-Quran belum merevisi, keyakinan kita akan menjadikan ini kan sebuah yang sangat menistakan agama. Apalagi kalau kita berbicara dengan ayat yang lain, Inna dina Islam, itu agama yang sempurna, agama yang ideal adalah al-Islam. Ini dampak yang pertama yang kalau tadi perilaku tadi kita tidak waspadai. Dampak yang kedua, ini berarti konsekuensi bidah dan celah terhadap syariat Islam dan mencela. Kenapa? Tadi ternyata Rasulullah itu belum sempurna membawanya agama sempurna, maka terjadi saling mencela. Dan sekarang terbukti, ya, terbukti di antara kita saling mencela karena padahal kita kan kalau ingin selamat katanya kan gitu kan, pegang dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Mengapa kita Al-Quran yang sama, hadis sama, tapi implementasinya berbeda? Berarti ada sesuatu yang salah. Kembali ini dampak yang lebih jauh lagi tadi ya, maka dengan perilaku melakukan agama yang tidak benar ini, seolah-olah tadi syariat Islam itu ya belum membumi, belum dipahami, belum dilengkapi dan sebagainya. Nah ini kalau sudah celah mencela akan bertolak belakang dengan surat Al-Imran 103. Kan jelas sekali kata Allah, wala tafarraqu. Jangan kamu saling mencela, saling berpecah. Gitu. Ya, jangan dibalik bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Bukan rahmat. Yang tepat mungkin perbedaan itu adalah ada hikmahnya, ada, tapi bukan rahmat. Berbeda itu akan jadi perpecahan. Kenapa? Dapat dari pemahaman atau pengamalan hadis yang pendek tadi. Nah ini ya, ini dampak yang akibat melakukan bila tadi. Dampak yang ketiga ya, ini ya, dia akan terjadi pada lebih jauh lagi. Umat akan saling menyalahkan, akan saling mengklaim, akan saling ini kan gitu kan, nah gitu ya. Tentu kita di sini sekali lagi kita dalam kaitan ini supaya tidak lebih jauh lagi akibat surat ini, kalian bersikap dewasa, artinya kita bolehlah sepakat untuk berbeda, tapi jangan saling mencela, nah gitu kan. Berbeda, karena perbedaan tadi kalau apabila sudah menyangkut pada hal yang pokok akan sangat sulit ya. Tadi cabang ya, perbedaan yang sepanjang cabang tidak masalah. Yang kita tidak boleh itu perbedaan dalam hal yang pokok ya, keimanan, keyakinan dan sebagainya. Tapi masalah hulu cabang ini bisa aja terjadi. Nah, tapi tidak boleh dibiarkan, tidak boleh biarkan kan gitu, karena bisa akan mencangkut pada seluruh umat. Pada kita dibingkai oleh berbasis iman tadi kan ya, inamal mu'min ikhwah kan gitu kan, tiap muslim itu tidak muslim adalah saudara. Nah kalau dengan yang kita berkomunikasi pada ini kan gitu, jadi surat Al-Hujurat ayat 10 ini akan terbantahkan, akan tidak bisa terrealisir, maka pecah ya, perang, tidak akan pernah bersatu, tidak akan kita pernah kuat ukhuwah kita. Nah ini harus dipahami oleh kita. Coba kita yang sedikit ini ya, coba untuk memperkokoh, menyatukan kekuatan kita ya, kekuatan kita tadi kan gitu kan. Untuk apa?
penyamaran persepsi gitu ya, penyamaran pemahaman. Umat itu perlu penyamaran pemahaman ya, pemahaman dengan Islam. Kenapa? Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Tapi terjadi ini ya, karena pemahaman yang belum nyama, belum sama, gitu ya. Nah ini ya, sekali lagi perlu penyamaran persepsi. Walaupun juga nggak mudah kan gitu kan. Walaupun sekarang Bu Hajah Sofi sudah ngaji bareng-bareng, Bu Hajah Siti bareng-bareng. Kalau pemahamannya berbeda, ada tidak satu pemahaman, nggak akan nyambung kan gitu ya. Perhatikan ya, sampai sekarang umat ini sholat aja belum beres. Apa? Tiap imam itu suruh memerintahkan rapatkan barisan, ya luruskan barisan. Masalah barisannya nggak beres-beres, karena masalah pemahaman, kayak gitu kan. Masalah ikut bersahabat pakai gobal, pakai apa namanya, pakai pedang, gitu kan. Ini saya sih memperhatikan kalau saya sholat di belakang itu berantakan. Kalau di depan masih mendingan karena kelihatan kali ya. Kalau di depan, di belakang berantakan. Kenapa? Bayangkan ya, masalah sholat belum beres. Apa dimaksud ukhuwah? Apa dimaksud persatuan? Nah, gitu kan? Nah, gitu. Apalagi masalah bayar untuk utang ini kaca, kan gitu kan? Nah, 30 juta sampai sekarang belum lunas kan gitu kan? Padahal umat itu banyak kan gitu ya? Ini untuk Shopee, kita bikin edaran di Shopee. Ini kita bantu, saya soal 3 kirim surat semua. Nah, ini untuk utang ini. Ini sudah bayar, 3 juta, belum pasang juga ya? Menurut tembok di depan ini ya? Udah bayar 3 juta, janji sampai seminggu saya lihat begini ya. Nah, ini yang depan ini pakai bata. Nah, minta 5 juta, saya nawar 3 juta, 2 juta silahkan bantu ya. Nah, ini ya, jadi ini kenapa kalau kita bersatu bisa ya? Nah ini lebih jauh lagi nih ibu yang berbagi ya. Nah, bagaimana kita nyampainya ini aja, yang satu majelis taklim saja bisa nggak menyatukan pemahaman? Ya, bisa nggak menyatukan pemahaman? Kekuatan, kalau ada sebuah kekuatan. Itu dampak yang ketiga. Dampak yang keempat ya, dari pindah ini yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ini akan menjadikan kita yang diberikan adalah orang yang sibuk dengan niscaya akan tersibukkan dari melakukan hal yang sibuk apa? Bukan sibuk untuk meningkatkan kapasitas beribadah, sibuk yang lain. Nah, sibuknya bukan meningkatkan ini kan gitu. Sibuk dengan pekerjaan yang tidak kaitan dengan ibadah. Akhir kan? Sibuk ngurumpi, sibuk apalah begitu kan? Apakah remon sudah naik? Ya, sibuk apa dipikirkan ya? Ketika remon naik, apa yang dipikirkan kita? Wah, kata dia ini harus mau beli apa beli itu dan sebagainya kan gitu kan? Jadi atau kesibukan yang lain. Nah, kenapa? Karena kita berdebatkan dengan mengamalkan hadis-hadis yang tidak petunjuknya atau ibadah yang tidak ada petunjuknya kan gitu kan? Jadi bukan melakukan hal-hal yang disunahkan, yang diperintahkan. Ini ya. Ini harus sekali lagi bahwa dampak lain dari perilaku yang akan dilakukan akibat bidah. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ini jelas ya, akan menyebabkan jelas ya lebih jauh lagi tidak bisa dihindarkan lagi masalah perpecahan. Tidak bisa dihindarkan lagi karena apa? Pemahaman sudah berbeda, tujuan sudah berbeda, hakikat sudah berbeda. Nah, ini kan lebih demikian. Ini sebab maka musuh Islam itu memang targetnya ini supaya tidak bersatu. Ya kan? Kalau umat ini sudah tidak bersatu, maka musuh Islam akan memudahkan untuk merecoki, memudahkan untuk bergentayangan, memudahkan untuk apa yang dikatakannya bahwa tidak ada kekuatan lagi. Kalau sudah lemah, sudah kuat, tidak kuat, mudah digoyang, mudah diadu domba lagi sasaran ya. Tadi kebo yang sasaran, sekarang domba. Hah? Nah, jadi yang disalahkan binatang, bukan kita. Nah ini sekali lagi, mari kita jadikan ini sekali lagi jangan sampai bercerai-berai, nah gitu kan.
kali perbedaan sedikit ya boleh ya. Artinya kita coba waktu pasti perbedaan itu akan sangat sulit untuk disatukan, tapi kita kesampingkan yang perbedaan sedikit ya. Tapi kita bangun satu ini supaya apa? Ya. Karena ini ya ternyata perpecahan umat itu ada hal-hal yang ini. Kita jangan sampai terjadi perpecahan. Itu dampak lain dari pilah tadi ya. Kemudian yang kita kalah pentingnya perlu perhatikan apa nasihat ulama. Ya. Acuan nasihat ulama yang perlu kita. Kenapa? Kalau ulama satu sudah nggak didengar, apalagi kiai, apalagi ustaz, apalagi kan gitu kan. Kalau ulama sudah nggak didengar kan, fatwanya sudah nggak diakui. Fatwa majelis ulama nggak diakui ya, nggak diterapkan. Ininya ustaz, kiai dan sebagainya. Siapa lagi yang jadi panutan? Ya gitu kan. Jadi perhatikan ada beberapa ulama, satu ulama yang ini ya. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah berkata, ikutlah tuntunan dan janganlah kalian mengada-ngada. Nah, kan mengada-ngadakan bid'ah. Karena sesungguhnya kalian telah cukupan dan setiap bid'ah ada sesat. Cukupan apa? Syariat. Quran itu lengkap 30 juz, ya gitu kan. 6.000 sekian ayat. Kan gitu kan. Sudah jelas tafsirnya, sudah jelas asbabul nuzulnya, sudah jelas hadisnya kan gitu kan. Tidak perlu lagi aspek apa saja kan gitu. Artinya apa di sini ya? Nasihat ulama ini harus menjadikan kepada kita ya acuan, nah gitu kan. Jadi karena kalau terjadi bahwa ini semua akan membawakan kepada kita suatu ini kan, akan ini. Nah, jadi ya sekali ya kaitkan dengan ini ya kembali pada sini juga bahwa apalagi di sini ya bahwa kesimpulan bahwa ini tidak agama ini sudah tidak ada kekurangan lagi, sudah tidak perlu dipoles lagi, sudah tidak dibengkok lagi kan gitu. Kalau kita mungkin ya supaya kelihatannya wajah mau Sophie itu masih muda, bisa saja dioperasi kan pakai plastik ya, nanti plastiknya habis kebakaran ya tua juga kan gitu kan. Dan sebagainya misalnya. Kalau agama apa yang mau diperbarui lagi apa kan gitu, tambahan apa. Nah ini saya pikirkan satu ulama yang harus dijadikan untuk kita ya. Sekali lagi Pak, karena sumber perpecahan kita kembali ya kepada ini ya surat apa tuh nama ya, surat nomor 153. Kita kembali pada ini dikatakan wa ana hada siratal mustaqim fatabi'u wala tatabutu subula fatafarruqu bainakum asabili dalikum wasaukum bihi lalakum tatakum. Ini adalah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa? Al-Quran, hadis. Jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang pedoman yang kalau kita ini rel ya, ini udah petunjuk, tidak akan ada penyimpangan lagi kan. Jangan mengikuti banyak jalan. Nah gitu kan. Jangan banyak jalan. Ini ada ininya dari hadis bahwa ketika Rasulullah menyampaikan hadis, ini ada siratal mustaqim, di kirinya ada jalan-jalan setan kan gitu kan. Jadi jangan ngambil banyak jalan. Karena kalau tidak akan menjadikan sebuah kita malapetaka ya. Dan Imran ya. Sesungguhnya yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus. Ikutlah ya, dan jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain karena akan mencerai kalian dari jalannya. Nah, tadi menurut Imam Asy-Syatibi tadi katakan siratal mustaqim itu adalah jalan Allah yang disuruhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu ibu yang berbahagia ya, mari kita bawa jadikan nilai-nilai ini ya. Kalau sudah tahu sebabnya sebuah perpecahan ini ya, sebabnya sebuah perpecahan, kita jangan dibiarkan ini berpecah. Karena yang mengandung sumber perpecahan adalah tadi pemahaman kita. Nah, kembali pada sini ya, akan kita bawa jadikan bahwa Al-Quran, Al-Hadis sebuah acuan dasar yang jadi
patokan kita ya, patokan yang kokoh, patokan yang kuat kan gitu kan. Kalau itu patokan yang kuat, patokan yang kokoh kan gitu kan, kita tidak akan mampu menghadapi rintangan atau bencana-bencana yang memungkinkan untuk memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat. Maka kalau kita simpulkan dari pertemuan ini yang berbahagia bahwa ajang PNIT ini ya, kita menjadikan sekali lagi bahwa dunia yang ada ini ya, gitu kan, harus kita dimulai untuk adanya sebuah pemahaman yang sama ya. Sudah ada pemahaman yang sama, mari kita melakukan, dan yang ketiga kita mau mentransfer, kemudian memberikan panduan, memberikan satuan kepada umat secara keseluruhan. Dengan demikian tadi ya, jangan mengurangi sebuah sikap untuk melahirkan sebuah perpecahan. Perbedaan boleh, tapi kita saling toleran di dalam perbedaan. Perbedaan boleh berbeda dalam toleransi. Sehingga apa? Sehingga apa yang dicanangkan Allah, innamal mu'minuna ikhwah, tiap muslim itu bersaudara, akan buat kokoh kuat. Itu disebut ukhuwah Islamiyah. Itu mungkin ibu yang berbahagia, bahasan dari hadis yang kelima ini. Sekali lagi, mari kita jadikan berupaya untuk melakukan yang terbaik, merupakan untuk mengikuti ittiba ya, ittiba kepada Rasulullah SAW, sehingga ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan juga, sesuai dengan panduan yang ada. Kalau kita melakukan ibadah sesuai panduan yang ada, akan terhindar perbuatan ini ya, perbuatan yang ada ini, sehingga apa? Selamat dunia akhirat. Karena kita itu mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Itu mungkin bahasan pada siang hari ini. Kalau dari Ibu ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan, silakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, saya mau, tadi ada ketinggalannya nasihat ulama Pak, maaf. Ya. Tadi itu mengadakan surat karena sesungguhnya Pak, maaf, yang nasihat ulama. Nah ini, balik. Nah ini, karena sesungguhnya kalian mengada-ngada ada bisa kan, sesungguhnya kalian telah ditentukan. Itu sebenarnya apa? Kemudian Al-Quran dan hadis ya kan. Kalian telah ditentukan dan setiap tidak ada bisa. Tersebut tidak boleh ada nilai-nilai. ada Ya. Ya, tadi kita kembali ke surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 125 kan. Untuk ila rabbika bil hikmah wal mudhirin hasanah kan, yang itu bil ihsan. Seluruhlah manusia ke jalan Rabbu, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana. Apa bijaksana? Kita pendekatan secara persuasif ya, pendekatan secara baik, memberikan penerangan, memberikan penjelasan dengan kasih sayang. Kemudian kita juga jangan dulu mencelanya, jangan dulu dengan karakter yang ekstrim, pendekatan, diberi penjelasan. Mau itu hasanah ya, dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik kan gitu kan. Kemudian kita kasih argumen, kasih penjelasan kan gitu kan. Nah kemudian kalau karakter kita sudah sampaikan kemudian belum juga menerima, itu kan bukan masalah kita, hidayah Allah. Kembali pada gitu kan, orang berubah tidak berubah sekarang, mungkin nanti berubah. Yang bisa berubah itu bukan kita ya, sekali lagi bukan kita, nggak bisa berubah ya. Yang berubah itu Allah. Tugas kita adalah bagaimana supaya perjalanan dia ada cahaya, ada nur kan gitu kan. Jadi kemudian kita tidak perlu dulu kecewa, tidak perlu dulu kemudian kita konfrontasi dan lain sebagainya kan gitu kan.
itu kan kembali kan masalah petunjuk, masalah hidayah kan gitu ya. Dan menyikapinya dari ya dengan tadi lemah lembut, kasih sayang, pendekatan partisipasi, penjelasan dan sebagainya kan gitu kan, sehingga dia bisa mengerti ya, tadi bisa memberi pemahaman. Karena hal ini bukan suatu yang perbuatan yang mudah, ya, perbuatan yang sulit, artinya yang berat karena sudah tadi mendarah daging, sudah lama ya, sudah karatan, sudah kerakan kan, sudah keratan itu kan kalau pisau kita nggak diasah-asah itu kan kenapa tuh karat ya, harus diasah terus kan, berasah juga bersih lagi, ada karatan lagi ya, harus apalagi karakter hati seseorang, tidak seseorang. Kalau udah karakternya ini ya memang dari dulunya begitu kan gitu kan, harus pendekatan yang baik ya, harus pendekatan yang saya kira ya yang bisa meluluhkan atau yang bisa memberikan ini dengan perlu kesabaran ya, itu semua perlu kesabaran, tidak mudah kan gitu kan, dan praktek tidak mudah kan gitu. Teorinya mudah saja ya, tapi praktek tidak mudah, oleh itu kesabaran, perlu kesungguhan, perlu persatuan, perlu banyak jamaah, komunitas kan gitu kan. Kalau jamaah-jamaahnya ini kan ya, nah gitu kan. Ternyata dari awal yang di sini saja, yang berapa orang ini belum tentu pemahaman sama, kan gitu repot ya, ke pemahaman yang sama kan gitu kan. Mungkin saja Bu berkata tadi ya, yang Tihana tadi ya, bisa saja dia kan gitu pemahamannya mah sepanjang ini baik kan nggak apa-apa. Oh kan yang dibaca ayat Quran kan nggak apa-apa. Apalagi kalau kita mereka sebuah masalah yang apa tuh orang meninggal, nggak mudah itu. Nggak mudah dalam teorinya iya, pas prakteknya nggak enak sama tetangga, nggak enak sama saudara, nggak enak orang dia sendiri Pak bacanya Quran sendiri, masa kita usir kan repot. Dia menawarkan diri sendiri, nggak perlu dibayar, nggak perlu apa kan gitu kan. Nah jadi ini maka perlu yang disebut dengan tarbiyah Islamnya itu, pendidikan Islam ini yang berkesinambungan ya, berkesinambungan, tidak akan ini ya. Yang mudah-mudahan besok kalau Bu itu Hanima atau Bu Sopi pangsiun, taklimnya kan berkesinambungan, tidak harus di sini. Kalau sini harus bayar ongkos, siapa yang ongkosin gitu kan ya, gitu kan, siapa yang ongkosin kan ya. Jadi artinya harus ada. Nah repotnya kalau ini nggak nyambung, nah masuk pada wilayah yang lain, nah itu akan berantakan lagi itu masalahnya kan. Nah tapi kita udah upaya, ini kan bagian upaya kan gitu, bagian upaya. Nah upaya ini tentu tadi perlu ada kekuatan. Apa kekuatan jamaah? Kalau jamaah kekuatan, kalau yang ngasih tahu seorang itu kuatnya kan. Tapi kalau semua ngasih tahu, kalau tiap lantai ada gitu, tiap lantai ada. Lantai ini ngasih tahu, ini lantai ini, kompak semua kan gitu. Ini jangan fokus lantai satu semua, ya lantai satu, lantai lain kagak yang wakili, lantai blok lain nggak ada yang wakili. Blok 3 siapa blok 3? Nggak ada blok 3 kan? Nggak ada blok 3. Blok Atu sama 2, blok Atu. Nah, kemudian ya Astri ya. Banyak kan blok 2 lantai Atu. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita ini ya, dan kita udah berupayakan katanya diumumin, walaupun umuman berkeluarga, ya dia usaha tapi kan, main dia nggak bisa. Tapi jangan komistarasi, gitu. Ya, manfaatkan WA, jangan panjang doang tiba-tiba kagak gitu ya, ya gitu. Banyakan panjangnya gitu ya, gitu. Jadi ya.